kemungkinan waktu buat latihan full timnya itu mungkin cuma 1 sampai 2 hari, maka udah nggak ada waktu buat ngurusin pemain-pemain yang harus adaptasi gara-gara performanya lagi turun dan yang nggak dapat menit bermain di klubnya masing-masing. Piala Dunia 2026 udah di depan mata. Kurang lebih sekitar 2 minggu lagi, kita akan tahu bagaimana nasib timnas Indonesia. Apakah bisa benar-benar mewujudkan mimpi yang selama ini gak pernah terbayangkan? Atau justru ini hanya benar-benar akan jadi mimpi yang belum saatnya untuk terwujud? Nah, sekarang mimpi itu bakal kita percayakan ke 28 pemain yang baru aja dapat panggilan langsung dari timnas Indonesia, yang akan jadi pencetak sejarah, mulai dari Emil Audero, Jay Itzes, Tom Haye, sampai Ole Romeni. Mimpi 280 juta masyarakat Indonesia ada di pundak mereka. Mungkin sebagian dari kita ada yang kaget dengan Garuda Calling kali ini, karena ternyata beberapa pemain andalan yang sebelumnya udah jadi langganan timnas Indonesia sekarang malah gak dipanggil. Sebaliknya, menurut sebagian orang juga ada beberapa nama yang rasanya kurang layak buat dipanggil. Tentu ini menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya bagaimana kondisi dari para pemain tersebut dan skuad Garuda sekarang? Apa rencana dari tim pelatih Patrick Kluivert? Dan apakah ini adalah pemanggilan yang ideal? Semuanya kita bahas di sini. Pastiin kalian nonton sampai akhir. Dan sekarang langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Jadi udah ada 28 nama yang dipanggil timnas Indonesia buat kualifikasi round 4 lawan Arab Saudi tanggal 9 Oktober dan lawan Irak tanggal 12 Oktober waktu Indonesia. Kalau di Arab mundur sehari karena di Indonesia jam tayangnya emang dini hari. Overall, nama-nama yang dipanggil jelas seperti biasanya timnas Indonesia yang kita kenal. Dan di sini, Persib Bandung jadi penyumbang pemain timnas paling banyak, yaitu dengan 4 pemain. Tepatnya Tom Haye, Eliano Reinders, Mark Klok, dan Beckham Putra. Dari 4 pemain tersebut, semuanya emang ideal banget buat dipanggil, apalagi Tom Haye. Bergabungnya dia di Persib Bandung sekarang benar-benar ngasih dampak yang positif. Karena yang tadinya Tom Haye gak bisa menjalani laga pramusim, off dari sepak bola lumayan lama, dan sekarang perlahan dia udah kembali nemuin sentuhan terbaik. Bahkan fisiknya jauh meningkat, karena di laga lawan Arema faktanya dia bisa main sampai 100 menit. Dan dengan kondisi ini jelas jadi modal yang sangat bagus khususnya buat tanding di round 4 nanti. Karena harusnya di 2 laga tersebut, Haye bisa benar-benar tampil maksimal. Karena dia udah nggak ada kendala secara permainan maupun stamina. Paling kalau dari Persib cuma Mark Klok yang pemanggilannya dianggap oleh sebagian orang agak kontroversial. Tapi tetap ada alasan yang kuat kok kenapa Mark Klok dipanggil. Nanti kita bahas beberapa pemain yang agak kontroversi kenapa mereka dipanggil. Dan sekarang biar bahasanya teratur, kita fokus dulu bahas pemain yang dipanggil. Terus yang menarik di sini, ada comeback-nya Ole Romeni. Sebenarnya untuk Ole Romeni, dia udah mulai sembuh, udah mulai bisa latihan di lapangan. Tapi dia belum ngejalanin pertandingan resmi. Dan karena Ole Romeni punya peran krusial, mau bagaimanapun kondisi dia emang harus dipanggil selagi udah sehat dan bisa main. Walaupun belum dalam kondisi yang 100% prima. Kenapa? Karena striker yang kita punya, mau Rozail Stra dan Ramadan Sananta, jelas levelnya masih jauh, masih belum bisa nyamain Ole Romeni. Maka dari itu peran Ole Romeni di sini benar-benar krusial dan penting. Harapannya sih selama waktu kurang lebih 2 minggu ini, dia setidaknya bisa dapat menit bermain bareng Oxford United. Gak apa-apa gak full 90 menit, tapi setidaknya dia udah bisa adaptasi lagi, comeback ke lapangan hijau. Dan overall, kondisi pemain yang dipanggil sekarang ada dalam kondisi yang terbaik. Rata-rata dari mereka minimal dapat menit bermain yang konsisten. Kayak Nathan Chuaon yang sekarang udah jadi andalan di klubnya. Terus tadi kan ada Haye yang udah bisa main full bahkan sampai 100 menit. Shane Patinama dan Sandy Walsh juga dapat menit bermain reguler bareng Buriram di Liga Thailand, bahkan di Liga Champions Asia. Sampai Emil Audero yang sekarang lagi on fire banget bareng Cremonese di Liga Italia. Tentu dengan kondisi itu harusnya jadi modal yang kuat, modal yang bagus buat mereka semua datang untuk bela timnas Indonesia dalam keadaan yang siap 100%. Terus yang jadi kontroversi dari Garuda Calling kali ini, pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok Ivar Jenner, Rafael Strijk, Marcelino sampai Miss Hilgers gak dapat panggilan? Kenapa Patrick Kluivert lebih milih Mark Klok dan Lily Pali dibanding pemain yang lebih fresh kayak Ivar, Rafa, dan Marcek? Nah, kita bahas sekarang. Jadi untuk keempat pemain tersebut,
emang sekarang lagi ada di kondisi yang kurang ideal. Untuk Ivar Jenner, dia sekarang kabarnya lagi cedera. Sebenarnya di akhir Agustus kemarin dia udah sembuh. Bahkan pas laga lawan Walwijk di pertengahan September kemarin kalau nggak salah, dia main dan bisa cetak gol. Tapi di laga terbaru lawan SC Camber tanggal 23 September, Ivar Jenner absen lagi gara-gara cedera. Terus kalau untuk Rafael Strijk, performa dia sekarang emang menurun drastis bareng Dewa United. Di musim ini dia baru main 3 kali, itu pun total menit bermainnya cuma 96 menit dari 3 laga. Belum bisa ngasih kontribusi nyata, bahkan di 2 laga terakhir dia gak masuk skuad Dewa United. Bahkan bisa dibilang dia kalah saing sama Stefano Lillipali di klubnya Dewa United. Karena sekarang Lillipali yang lebih sering jadi andalan Jan Alderek Ring. Dan untuk Marcelino, kurang lebih sama kasusnya kayak Rafael Strijk. Sekarang dia lagi mengalami penurunan performa. Dia bahkan sampai sekarang belum main di klubnya. Karena sekarang Marcelino yang dipinjemin ke AS Trencin, jangankan main, latihan aja belum kelihatan. Karena kabarnya dia masih harus ngurus administrasi supaya dia bisa dapat izin buat main di sana. Sedangkan untuk satu nama lagi, yaitu Miss Hilgers, sekarang situasinya lagi kurang jelas di klubnya. Dia lagi pusing ngurusin klub. Karena sampai sekarang nasibnya bareng FC Twente belum jelas. Dia pengen pindah ke klub lain tapi ternyata gak terrealisasi. Sedangkan di FC Twente, dia seolah udah nggak dianggap dan pastinya udah nggak ideal banget buat dia main di sana. Dengan kondisi itu, pasti jadi kondisi yang sangat gak ideal buat Miss Hilgers bisa fokus main di Timnas Indonesia. Kemungkinan besar dia nggak akan bisa maksimal kalaupun main di Timnas Indonesia karena pasti kepikiran sama masalah pribadinya di klub. Dan dengan materi pemain bertahan berkualitas yang melimpah, emang nggak terlalu berpengaruh juga walaupun Miss Hilgers nggak dipanggil ke Timnas Indonesia. Makanya di sini yang dipanggil adalah nama-nama kayak Mark Klok, Stefano Lillipali. Kenapa? Karena mereka sekarang lagi ada di kondisi yang siap buat tanding. Mereka sekarang main konsisten, selalu jadi andalan di klubnya masing-masing. Secara kualitas emang gak terlalu bagus kalau buat diandelin jadi pemain utama. Tapi setidaknya buat jadi pelapis itu emang masih worth it banget. Kalau aja Ivar Jenner ada di kondisi terbaik, mungkin Mark Klok gak akan dipanggil. Begitupun Rafa, Marcelino. Kalau mereka mainnya konsisten, pasti Lillipali juga bakalan kalah sama mereka. Beda halnya dengan Ole Romeni. Walaupun dia sekarang lagi ada di kondisi yang gak ideal, tapi perannya krusial dan belum ada pemain yang levelnya setara sama dia. Sedangkan untuk pemain di posisi Ivar, Rafa, Marceng, itu pemain lain masih available banget buat gantiin perannya. Dan dengan kondisi yang ada, yang persiapan Timnas Indonesia di sana benar-benar mepet banget, kemungkinan waktu buat latihan full timnya itu mungkin cuma 1-2 hari. Maka udah nggak ada waktu buat ngurusin pemain-pemain yang harus adaptasi gara-gara performanya lagi turun dan yang nggak dapat menit bermain di klubnya masing-masing. Yang kita lihat di sini tim pelatih Patrick Kluivert emang sengaja ngambil pemain yang ada dalam kondisi siap supaya pas mereka datang udah nggak ada babi bu segala macam. Harapannya mereka bisa langsung nyetel dan ngasih performa yang terbaik karena sekarang situasinya beda banget sama round 3 kemarin. Kalau kemarin misal belum maksimal di laga ini, masih ada laga selanjutnya. Masih ada laga home dan lainnya. Sedangkan sekarang kan nggak ada. Timnas Indonesia dituntut harus all out dan wajib mainin pemain dengan kualitas yang terbaik di 2 laga ini. Maka di sini kita jangan lihat siapa namanya. Kita jangan lihat usianya, jangan menyayangkan kenapa pemain ini nggak dipanggil. Tapi kita lihat seberapa siap pemain tersebut buat mainin 2 laga krusial yang waktunya berdekatan. Itu yang paling penting. Karena yang namanya sepak bola, dipanggil atau gak dipanggil itu wajar selagi alasannya emang masih masuk akal. Jadi jangan kita memposisikan pemain itu lebih tinggi daripada lambang Garuda di dada. Oke, Marcelino emang punya jasa yang penting. Karena pernah nyetak 1 gol lawan Irak di Piala Asia dan 2 gol lawan Arab Saudi. Tapi kalau sekarang kondisinya nggak memungkinkan, kita nggak bisa paksa. Karena di sini kepentingan Timnas Indonesia jelas jauh lebih penting. Bahkan gua lihat ada komentar orang-orang yang bilang Asnawi, Arhan, Witan, dan pemain lainnya yang dulu pernah berjasa buat Timnas Indonesia harus dipanggil kalau nanti Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini pemikiran yang benar-benar salah dan bisa dibilang dia nggak ngerti sepak bola. Karena sekali lagi, kita jangan menempatkan nama pemain di atas nama dari tim tersebut. Kalau mereka bisa membuktikan kualitasnya, layak, silahkan dipanggil. Tapi kalau kualitasnya masih kalah, emangnya rela lihat Timnas Indonesia join ke Piala Dunia cuma buat sekedar jadi bulan-bulanan tim lain? Silakan dipikirkan dan direnungi. Jadi intinya, keputusan yang telah diambil oleh tim pelatih Patrick Kluivert sekarang pasti yang terbaik. Gak mungkin mereka ngambil risiko karena yang dipertaruhkan bukan cuma nama Indonesia, tapi karir mereka juga.
Jadi pasti ini adalah keputusan yang terbaik yang udah diambil. Dan sekarang tugas kita semua adalah kasih dukungan, kasih atmosfer yang positif, supaya skuad Garuda bisa benar-benar fokus dan punya pemikiran yang positif juga buat tanding di round 4 nanti. Gimana pendapat kalian dari Garuda Calling kali ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Sekalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple, tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!